Perkenalkan, nama saya Tadior Siregar dengan NIM 421220173 dari Politeknik Mekatronika kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan klasifikasi karakter tulisan tangan dengan menjelaskan pemeriksaan data dari dataset. Yang kedua ada metode evaluasi LOCV. Ketiga ada parameter yang digunakan pada HOG dan SVM. Dan yang terakhir ada perolehan hasil metrik dan evaluasi. Di sini akan menjelaskan saya pertama ada pemeriksaan data dari dataset. Saya akan langsung membukanya pada VS Code program yang pada saya buat. Kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu dengan menginstal ada NumPy, Pandas, Sketch Image, dan juga ada MLStream Plotting. Lalu kita akan memanggil datanya. Perlu diperhatikan bahwa untuk pada data yang ini di semester 5 ini teman-teman terlebih dahulu perlu mendownloadnya di sini yang ada di soal dari learning. Itu ada di Word, nanti jangan lupa di download. Jadi di downloadnya ada sekitar size-nya ada 1 gigaan. Lalu kemudian setelah teman-teman mendownload nanti ingat di mana posisi filenya dan juga dimasukkan filenya yang train dan test. Di sini train saya gunakan kode 1, test saya gunakan kode 2. Oke, ada pembagian sampel dan perubahan jenis dari bilangan ke gambar. Oke, untuk ini akan diubah dari sampelnya dari sampel bilangan ke gambar. Jadi pada program ini akan diubah ke gambar. Dengan contoh nih, misalnya yang diambil atas 1000, nanti akan diubah. Ada banyak seribu. Nanti di dalam file data 1 dan data 2-nya itu nanti ada banyak sampel. Nanti diambil maksimal 1000. Dan juga saya jelaskan kembali bahwa train itu saya kodekan dengan 1, tes itu saya kodekan dengan 2. Agar saya tidak menjelaskannya train dan tes. Dan saya lebih sederhana menyebutkannya 1 dan 2. Oke, baik. Saya akan langsung masuk ke penjelasan ekstraksi dataset dengan fitur HOG. Oke, perlu diperhatikan HOG itu adalah histogram of oriented gradients. Ini adalah metode untuk mengekstrak gambar yang mengukur perubahan arah di setiap pixel. Ini digunakan untuk mendeteksi pola atau tekstur dalam gambar. Jadi di gambar akan diubah ukurannya menjadi 28 kali 28 dari dataset tadi yang di atas, yang sudah kita download tadi, yang sudah kita panggil. Lalu ada pixelnya itu 8 kali 8. Nanti ini digunakan sebagai mengukur gradien nanti yang kita butuhkan. Ada sel per blok untuk mengelompokkan 2 kali 2 sel dalam histogram. Lalu di fitur HOG ini nanti akan disimpan dalam HOG fitur strain NP1. Oke, perlu diingat nanti akan disimpan di HOG fitur strain NP1 dan dilatih pada NP2. NP2 itu adalah uji, 1 atau tes. Train itu adalah latih. Atau yang saya sebut tadi itu 1. Oke, kita masuk ke normalisasi data HOG. Oke, normalisasi data HOG itu yang dibilang tadi yang di atas, datanya tadi akan dinormalkan. Nah, data HOG itu akan dinormalkan dengan menggunakan klasifikasi data dengan SVM. Perlu diperhatikan SVM itu adalah super vector machine yang mencari dan memisahkan kelas-kelas dalam data. Jadi data-datanya akan dipisahkan. Kita bisa lihat ada gamma, kita membuat model dan yang lain-lainnya. Lalu kita akan masuk ke perhitungan
LVOOC berupa confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Apa itu LCV? Itulah teknik validasi silang. Hanya satu sampel data yang akan digunakan sebagai data uji, sisanya akan digunakan sebagai data latih. Oke, kita akan masuk ke hasilnya. Kita bisa lihat nih, hasil dari LCV-nya masih akurasinya ya cukup lah, lumayan tinggi, ada 0,65. Mungkin ada yang lain, saya dapat akurasi 0,05, precision ada 0,562, sekian-sekian, recall ada 0,625, DF1-nya ada 0,57095, sekian-sekian. Nanti data akan ditampilkan dalam bentuk table. Bisa diperhatikan nih teman-teman ya. 10 itu jarak, 10 itu size-nya nih, bisa dilihat nih. Ada 0, 10, 20, 30, 40. Bawahnya juga 10, 20, 30 itu setiap masing-masingnya itu di berjarak 10. Oke, inilah gambarnya teman-teman. Bisa dilihat, inilah gambar yang didapatkan dalam fungsi tadi. Untuk fungsi visualisasi pada HOG itu untuk memahami pola yang diambil oleh algoritma untuk mengalih karakteristik pada data. Ini bekerja sebagai input dan menampilkan hasil. Ini bisa dilihat hasil kan. Lalu ada visualisasi hasil. Ini untuk menampilkan gambar-gambar yang dari HOG tadi. Untuk memberikan gambar visual. Gambar yang secara numerik lah, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Gitu. Karena kalau masih dalam data belum keluar dalam bentuk gambar itu masih agak sulit nanti dilihat oleh mata sendiri gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Saya Nahum. Selamat malam.